mengenai detail seperti apanya, materi apa yang akan disampaikan, terus profil mengenai Pak Iksan seperti apa, nanti mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Terus rencananya sesi ini akan dibagi menjadi 3. Pertama adalah sesi pembuka ini, terus nanti langsung masuk materi. Setelah itu, habis dari materi, nanti kita ada sesi tanya jawab sedikit mungkin ya di akhir habis presentasi itu. Gitu Pak Iksan ya? Ya, Pak Kukuh. Oke, baik. Erwin Lim. Kenal. Kenal sama Erwin? Teman kantor lama gue juga ada Erwin Lim namanya. Tapi Sama mungkin beda jangan. lagi. Ya udah, baik kalau gitu kita bisa mulai dari Pak Iksan ya, silakan waktu dan tempat untuk silakan. Thank you, Kuh. Anyway, ini durasi berapa lama, Kuh? Sejam lah boleh nggak? Kirain mau bakal begadang, ambil kopi dulu nih. Kalau mau 3 jam juga boleh aja, nggak tahu pada quit apa nggak orang-orang yang ntar ya. Oh, apa? Oke, selamat sore. Panggilan apa sih rekan-rekan Sigmatek ya? Semuanya juga lainnya, soalnya umum juga sih sebenarnya. Oh, oke. Ya udah kalau gitu. Selamat malam rekan-rekan semua, teman-temannya Pak Kukuh, siapapun itu dari Sigmatek. Terima kasih sebelumnya kesempatan diberikan oleh Kukuh. Ini webinar pertamaku ya dari Sigmatek ya. Ya, mudah-mudahan ke depan Sigmatek bisa lebih banyak lagi event-eventnya, lebih menarik lagi event-eventnya, dan promote atau publish-nya juga lebih jauh lagi untuk jangkauannya Kuh ya. Mudah-mudahan sukseslah eventnya Kukuh ini ke depan. Oke, di topik malam ini mungkin teman-teman udah bisa lihat sebelumnya dari flyer atau dari postingan Instagram yang sudah disebarkan ya, bahwa Sigmatek kali ini mengadakan dan mengundang saya itu dengan topiknya Project Management Compliance. Oke, seperti apa sih Project Management Compliance gitu? Nah, itu yang kita lihat ya. Sebelumnya kita mau share dulu, saya mau share screen tentang materinya sendiri. Udah muncul ya, Kuh? Kan udah muncul ya? Ya, muncul. Oke, thank you, Kuh. Judulnya adalah Project Management Compliance. Mungkin bisa high level atau low level kita bahasnya malam hari ini. Nanti sih tergantung dari rekan-rekan itu seperti apa ya pemahamannya dulu mengenai project manajemennya seperti apa. Mungkin ada yang sudah expert atau yang masih newbie, ya nanti tergantung dari rekan semua sih. Sedikit profil mungkin dari pembicara hari ini saya sendiri. Nama saya Iksan Septian Caesar. Untuk saat ini saya berkarir sebagai seorang PMO atau Project Management Office di salah satu konsultan di Jakarta ya, nama konsultannya Agit Astrografi Information Technology. Kemudian selain berkarir sebagai praktisi, saya juga terdaftar sebagai seorang faculty member atau dosen tetap di program studi jarak jauh di jurusan Sistem Informasi di BINUS University Jakarta atau Universitas Bina Nusantara. Oke. Berikutnya juga jika dari rekan-rekan ingin terhubung dengan saya sendiri atau dengan komunitas-komunitas kami, kebetulan saya juga ikut beberapa komunitas, nanti teman-teman tinggal follow aja, mulai dari sosmed, semua sosmed kebetulan saya aktif ya, dari LinkedIn yang sifatnya profesional sampai ke sosial media anak milenial seperti TikTok, Facebook, Instagram, itu nanti tinggal di searching aja. Kemudian untuk surel atau alamat elektronik nanti tinggal di email aja jika ada keperluan. Dan nomor handphone juga yang bisa dihubungi juga silakan. Oke, langsung ke materi. Materinya adalah tentang Managing Project Management Compliance. Mungkin kalau sama-sama kita ketahui, sebenarnya ini ada dua ilmu yang berbeda yang disatukan menjadi satu gambaran atau satu irisan. Walaupun sebenarnya dua halnya ini
itu sangat berkaitan. Yang satu project management dan yang satu lagi compliance. Nah, hal-hal dan topik-topik yang akan kita bahas hari ini itu sesuai dengan apa yang saya lakukan sehari-harinya di kantor itu seperti apa yang saya giatkan di kantor itu seperti apa, nanti akan saya share dengan rekan-rekan semua ya. Mulai dari overview dulu. Overview dari materi kita ini kan ada 3 bagian besar ya. Ada project management, dan ada yang namanya project management compliance. Mungkin kalau rekan-rekan pahami, secara definisi sederhana, apa sih project itu gitu? Project itu adalah suatu sifatnya atau aktivitas yang bersifat temporary, yang memiliki awal dan memiliki akhir, kemudian mendefinisikan scope dan resources. Ambil contoh, teman-teman mau bikin project, kalau yang teman-teman developer di sini atau programmer ataupun engineer, itu nanti biasa berkaitan dengan project ya, apakah dia internal ataupun eksternal. Kalau yang bekerja di subcon atau internal yang bekerja di end user, nanti teman-teman bisa lihat project itu pasti ada awalnya, yang pertama, dan pasti ada akhirnya. Dan kegiatan itu hanya temporary. Dan yang kedua, mendefinisikan scope, dan yang berikutnya adalah memiliki resource. Keempat bagian ini menjadi keyword dari suatu project. Kemudian berikutnya kita membahas tentang apa sih project management. Project management ini adalah suatu seni untuk mengkoordinasi resources. Definisi resources di sini sangat luas ya. Bisa dari budget, finansial, bisa dari resources, human resources-nya sendiri, tentang orang-orangnya, tentang manusia-manusianya, tentang perangkat-perangkat atau utilitas yang akan digunakan. Itu salah satu yang kita maksudkan di resources di sini. Jadi suatu seni untuk mengkoordinasikan seluruh resources yang ada. Nah, itu merupakan salah satu dari inti dari project management. Nah, ketika kita punya target, tadi ya di awal kita bahas project itu apa, ada awal, ada akhir, ada scope, ada batasan ya, dan ada resources-nya. Nah, kemudian keempat hal ini kita senikan, kita kelolakan menjadi suatu instrumen untuk mencapai dari sukses kriteria dari yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian apa sih what is project management compliance gitu. Di sini ada lagi nih, ada tambahan compliance-nya. Nah, dari tadi gatal dan apekal. Head and shoulders. Ya, rawitnya ketinggalan. Nah, mau rawit aja. Oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi ya. Berikutnya apa sih project management compliance gitu. Tadi ketika kita bicara 4 hal ya, mempunyai awal, mempunyai akhir, mempunyai scope, dan mempunyai resources. Kemudian kita manage untuk supaya apa gitu, supaya apa yang kita kelola tadi, apa yang kita manage tadi, apa yang kita senikan tadi itu sesuai dengan proses, sesuai dengan prosedur, dan sesuai dengan standar yang seharusnya. Nah, ini balik lagi nih. Ada lagi kata kuncinya yang seharusnya gitu. Proses, prosedur, dan standar yang sesuai seharusnya. Nah, balik lagi, proses, prosedur, dan standar ini tentu memiliki definisi masing-masing ya. Kalau berbicara proses, tentu prosesnya bisa berasal dari proses-proses yang sudah umum dilakukan di dalam satu proyek tersebut, ataupun prosedur atau SOP yang sudah biasa rekan-rekan lakukan juga di suatu hal atau satu environment. Kemudian standar yang harus diikuti dalam suatu proyek. Nah, disinilah peran dari project management compliance tersebut. Oke. Berikutnya tentang karakteristik dari project management compliance. Nah, dari sebelumnya ada 3 kata kuncinya, ada proses, prosedur, dan standar. Dari ketiga hal tersebut, kita coba breakdown lagi nih. Breakdown menjadi beberapa detail dari compliance ini sendiri. Compliance sendiri itu dalam bahasa Indonesianya kan adalah sesuai dengan pemenuhan ya. Artinya harus ada beberapa kriteria-kriteria yang harus kita penuhi dalam suatu proyek agar proyek tersebut bisa sukses dan bisa bermanfaat pastinya. Berbicara pertama tentang rules atau aturan. Nah, aturan ini bisa berasal dari banyak hal ya. Mulai dari aturan pemerintah, aturan masyarakat, bahkan aturan perusahaan, ataupun dari aturan-aturan individu yang memang rekan-rekan bisa dan biasa temukan gitu. Yang kedua berbicara tentang standar.
standar-standar yang harus rekan-rekan ikuti dan harus rekan capai gitu. Misalnya ambil contoh standar pembuatan aplikasi, tentu dalam pembuatan aplikasi harus ada standar-standar yang harus kita ikuti dan harus kita penuhi gitu. Kemudian yang ketiga tentang policy atau kebijakan. Nah, kebijakan ini tentu ada lagi ya mengenai kebijakan-kebijakan yang harus rekan-rekan comply-kan terhadap proyek ataupun apapun itu yang rekan-rekan sedang ikutkan atau karyakan gitu. Dan yang keempat tentang requirement, tentu requirement menjadi salah satu definition of dan dari proyek kita sendiri ya, harus sesuai requirement agar kriteria sukses dari proyek ini bisa tercapai. Dan yang keempat regulasi aturan-aturan yang berlaku ya, nanti bisa harusnya sesuai dengan transparansi dan hukum nantinya. Nah, manfaatnya ini sendiri seperti apa sih? Nah, manfaatnya sendiri sebenarnya banyak ya, tapi nanti kita bahas lompat ke sana. Sebelum sana kita berbicara approaching-nya dulu. Nanti sebenarnya approaching-nya gimana sih project management compliance? Karena banyak hal dan banyak faktor, apalagi banyak standar ya. Ketika berbicara kita mendevelop sesuatu, standar-standar itu banyak gitu, banyak yang harus kita ikuti. Ambil contoh, kita berbicara tentang standar di perbankan atau financial industries. Tentu itu lebih ketat standarnya sendiri dan lebih tinggi standarnya ketimbang hal-hal atau industri lainnya. Contoh ketika kita mendevelop suatu aplikasi, misalnya aplikasi tentang finansial, apapun itu ya, mulai dari yang sifatnya minor sampai sifatnya major, aplikasi-aplikasi besar gitu. Tentu harus ada compliance terhadap beberapa peraturan-peraturan, beberapa regulasi-regulasi yang berlaku gitu, agar semua kriteria success factor ini bisa kita capai. Nah, itu yang pertama. Berikutnya berbicara tentang approaching berikutnya. Sebentar, kecilin dulu. Oke. Ya, compliance itu harus mempunyai kontrol terhadap beberapa perbedaan aspek ya, yang menjadi body of knowledge sendiri dari proyek tersebut gitu. Kalau teman-teman di proyek kan punya project manajemen kriteria ya, ataupun project manajemen area, knowledge area, itu harusnya compliance ini sendiri itu bisa mengkontrol dari beberapa knowledge area tersebut. Contoh, kita berbicara tentang scope. Scope ini harus sesuai dan harus comply terhadap requirement yang diberikan oleh si customer atau si user kita. Ketika kita mendevelop aplikasi ataupun mendevelop suatu perangkat, mendevelop suatu software, itu tentu harus sesuai dengan requirement. Customer kita inginnya membuat aplikasi yang mudah digunakan, itu user friendly, dan UI UX-nya itu sangat mungkin sangat sesuai dengan kemauannya dia ya. Kita sebagai seorang developer tentu harus memahami seperti apa sih requirement yang diberikan gitu. Nanti kita bisa lihat dulu prerequisite-nya seperti apa, kemudian kita gather requirement itu sendiri nanti seperti apa, baru kemudian kita develop dan deploy sesuai dengan yang rekan-rekan sudah pahami tadi. Nah, berikutnya tentang suatu aspek yang penting dan important dari compliance itu adalah mengenai transparansi dan accountability. Kedua hal ini sebenarnya saling berkaitan agar kriteria dari sukses project ini tadi bisa tercapai. Berbicara tentang transparansi dan accountability, tentu kaitannya dengan finansial dan budget dari suatu project tersebut gitu. Budget yang transparan tentu bisa menjadikan suatu project manajemen kita menjadi lebih baik agar tidak satu yang pertama biasanya ya over cost atau overtime ataupun over lainnya ya gitu, agar supaya akuntabilitas dari proyek ini bisa tetap terjaga gitu. Ambil contoh ketika kita mendevelop suatu aplikasi tadi,
misalkan aplikasi finansial ataupun di banking gitu, kita harus tahu dulu nih rencana atau budget dari si project ini seperti apa. Kalau berbicara detail di project management, harus didetailin lagi berdasarkan WBS-nya, Work Breakdown Structure-nya seperti apa. Harus didetailkan, harus dijelaskan plan-nya seperti apa, aktualnya seperti apa, komitmen atau dari sisa budgetnya itu seberapa banyak. Nah, itu harus kita transparansikan agar saat proyek ini selesai, akuntabilitasnya bisa terjaga. Itu ya. Berikutnya analogi sebenarnya identify dan analyze the project management compliance gitu. Jika rekan-rekan lihat di share screen ini, ketika project itu bisa diselesaikan dengan compliance dan ketika project itu tidak selesai ketika dengan compliance gitu. Tentu benefitnya sangat jauh dan sangat berbeda gitu. Ketika kita melihat suatu project sudah meet dengan expectation-nya, sudah sesuai dengan goals dari project tersebut, artinya compliance-nya bisa berjalan dengan baik ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ketika ada suatu project lagi, itu tidak sesuai dengan compliance-nya, mulai dari requirement yang tidak jelas misalnya, atau aturan yang digunakan itu tidak sesuai standar, mulai dari material-materialnya sampai tools-nya, perangkatnya, deploy-nya sendiri, teknik-tekniknya itu tidak sesuai standar, tentu tidak sesuai, nantinya proyek tersebut tidak akan meet dengan kriterianya sendiri gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi si project owner ini. Poin berikutnya sesuai yang sudah kita singgung di awal tadi, sebenarnya apa sih benefitnya dari project management compliance ini gitu, selain beberapa hal yang sudah kita pahami dan kita ketahui ya, yang pasti sesuai dengan kriteria ini ya, kriteria sukses dari project itu sendiri. Yang pertama adalah meet the expectation, sesuai dengan ekspektasi si customer atau si klien kita gitu. Ketika berbicara di suatu project, kalau teman-teman di project IT ya mintanya harus sesuai dengan SOE-nya, scope of work, atau kalau bahasa di kitanya adalah kerangka acuan kerjanya seperti apa. Itu harus sesuai dengan ekspektasi si customer atau si user kita ini. Yang kedua berbicara tentang optimasi tentang si project ini sendiri. Optimasi ini bisa kita lihat dari budget dan resource gitu. Dari sisi budget, penggunaan budget atau anggaran atau cost ya, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Karena berbicara project manajemen itu sendiri adalah berbicara tentang plan dan versus dengan aktualnya sendiri seperti apa. Ketika rekan-rekan sudah memplankan untuk membudget suatu project, misalnya menggunakan Mendes ataupun cost dari si engineer kita itu berapa, misalnya ada satu program atau aplikasi dianggarkan dengan 10 Mendes ataupun 10 hari ya, kerjaan maksudnya, dengan bayaran si engineer kita ini seharinya 1 juta, kemudian kita punya timeline 10 hari, artinya harus ada sekitar 100 juta yang kita preparekan atau kita budgetkan. Nah, saat budget tersebut dianggarkan ya, disiapkan, tentu nanti teman-teman yang ada di project itu bisa mengimprove dari sisi pekerjaannya, dari sisi pelaksanaan project tersebut, agar si budget tadi ini bisa lebih efektif nih. Yang tadinya kerjanya 10 hari, ternyata pekerjaan ini karena kita bisa improve, itu nggak hanya selesai dalam 10 hari, ternyata hanya dalam 5 hari sudah bisa selesai, 6 hari, 7 hari itu sudah bisa selesai, itu sebenarnya sudah termasuk optimasi dari si project tersebut. Dan berikutnya dari sudut pandang si resource sendiri, memang besar kaitannya dengan budget ya, ketika di suatu project bisa selesai dengan 10 hari dengan satu resource, ketika optimasi dilakukan itu bisa menggunakan 2 orang resource tapi bisa selesai dalam 5 hari. Nah, itu nanti memang dari resource itu bisa dioptimalkan lagi seperti apa ceritanya. Misalnya apakah nanti
teman-teman biasanya ngambil overtime atau begadang atau lembur agar proyeknya bisa cepat selesai sesuai dengan kriteria si user atau si customer tadi gitu. Dan poin ketiga berbicara tentang complete dari deliverables-nya sendiri. Memang suatu goals dari project itu adalah deliverables ya. Berbicara tentang dari deliverables banyak hal ya, bisa jadi dari hal dokumentasinya ataupun kalau berbicara aplikasi tentu dokumentasi ya, yang berbicara tentang infrastruktur tentu manual book, si perangkatnya sendiri yang akan kita deliverable, ataupun berbicara tentang software package itu banyak hal, misalnya dari sisi, kita mau implementasi Microsoft Office 365, itu nanti developersnya seperti apa, ya itu harus sesuai dengan komplit. Harapannya dengan project management compliance itu bisa kita deliver dengan baik. Dan yang keempat, realisasi sukses kriteria si project sendiri gitu. Ketika proyeknya sukses, tentu yang puas itu dan yang bangga itu nggak hanya tim project gitu, tapi juga dari si customer kita sendiri. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting sebenarnya good lesson learn gitu. Teman-teman yang sudah terbiasa di bidang aplikasi ya, misalnya kita implementasi suatu aplikasi di suatu tempat, ya sebenarnya itu yang baik-baiknya kita ambil, yang buruk-buruknya kita tinggalin agar bisa kita bawa ke proyek berikutnya. Nanti ke depan berulang lagi, yang baik-baiknya kita ambil, yang buruk-buruknya kita tinggalin, nanti kita bawa ke proyek berikutnya gitu. Nah, itulah manfaat dari si project management compliance. Oke, sebelum ke saya sebenarnya mau sharing sedikit tentang aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ya. Sebelum ke sana, dari Kuku mungkin dari moderatornya, kita mau open question dulu atau open discuss dulu, apa mau gua kasih demo dulu nih, Ko? Boleh, mungkin terima kasih dulu untuk Pak Ihsan atas presentasinya mengenai materi ya. Untuk sebelumnya, untuk melanjutkan ke yang tadi Pak Ihsan mau menjelaskan tentang contoh di aplikasinya ya, apakah ada yang mau ditanyain dulu buat nanti sebelum lanjut ke sana dari peserta yang udah hadir? Enaknya sih ngeliatin aplikasi dulu nih. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu kita. Biar ntar borongan aja deh di akhir gitu. Ya udah. Gitu ya, apa-apa ya. Silakan dilanjutkan kalau begitu ya. Oke. Terima kasih. Kebetulan saat ini saya di kantor itu kan menggunakan aplikasi. Kita punya aplikasi yang namanya aplikasi bikinan sendiri ya. Maksudnya bikinan kepunyaan perusahaan kita sendiri gitu, mengenai project management tools. Kalau berbicara dari depan, berbicara dari depan, kita punya suatu aplikasi project management tools yang namanya Simplify. Simplify ini suatu produk yang kita develop sendiri ya, untuk memonitoring dan mengkontrol semua proyek-proyek yang ada di perusahaan kita. Nah, memang di sini sebenarnya datanya konfidensial harusnya ya, tapi nanti saya coba cari beberapa data yang mungkin data-data yang sudah expired atau kadaluarsa ya, agar nanti teman-teman bisa dapat gambaran untuk compliance itu seperti apa sih, sesuai dengan yang kita bahas tadi ya. Oke, sebentar. Agak lama ya. Oke, kalau di perusahaan kita sendiri atau di tempat saya bekerja saat ini, itu kita punya pandangan atau kategori atau istilahnya apa ya, pembagian dari proyek itu seperti apa gitu. Saat ini kita dibedakan oleh beberapa hal,
Misalnya contoh kategori untuk proyek yang masih open atau yang masih running saat ini atau yang masih berjalan, masih berlanjut saat ini. Dan yang kedua tentang proyek-proyek yang sudah komplit. Dan yang ketiga proyek yang sudah close atau sudah selesai. Nah, di sini memang agak tricky perbedaan tentang komplit dengan close sendiri gitu. Ketika komplit, ya artinya proyeknya sudah selesai, sudah go live, tapi belum tentu proyeknya di close. Nah, hal ini kenapa terjadi seperti itu? Karena memang ketika proyeknya sudah go live, tentu mesti ada milestone berikutnya dari proyek tersebut gitu. Misalnya dari sisi si proyek ini harus punya warranty atau punya support atau punya ya garansi dari implementasi proyek ini sendiri. Itu nanti yang membedakan dia antara komplit dengan close. Termasuk terhadap misalnya proyeknya sudah komplit nih, sudah go live. Kemudian kok udah go live belum di close? Banyak hal nih contohnya. Karena misalnya ya, proyeknya sudah go live, tapi si customer atau si vendor kita itu masih ada komitmen nih terhadap kita gitu. Apakah nanti pembayaran customer yang belum selesai terhadap kita, atau pembayaran kita ke vendor yang belum terselesaikan, ataupun nanti hal-hal lain yang sebenarnya itu bisa mempending atau mempengaruhi dari closing project kita sendiri. Kebetulan lambat ya. Bentar. Kita ganti koneksi dulu deh. Oke, sebentar. Ganti koneksi. Halo, Ku? Nggak putus kan, Ku ya? Nggak, masih ini kok, masih connect. Soalnya gue habis ganti koneksi nih. Mudah-mudahan nggak putus ya. Sebentar. Kalau lama ntar gue bukain ini deh kok. Kita tadi. Bogor hujan nggak, Ku? Enggak, San. Oh, enggak ya. Jakarta malah hujan ya. Oke, agak susah nih. Halo, si join ya.
Iya, masih masuk kok. Iya nih, unstable nih koneksi. Masuk Siapa tuh? Oke, kalau nggak itu dulu deh, kita open discuss dulu deh sambil ini gua connect nih. Mungkin dari peserta atau rekan-rekannya Pak Kukuh nih ada pertanyaan, feedback, tanggapan, saran atau gimana, silahkan ya. Biar kita nggak lama. Biasanya nih di chat apa open nih? Maunya gimana, kok? Gimana? Mau di chat pertanyaannya atau mau di open mic aja? Iya, boleh. Kalau mungkin yang emang misalnya males ngomong atau ini pengen ngajuinnya lewat chat juga bisa ya. Iya. Jadi bebas mau lewat chat atau mau lewat langsung nanya ke Pak Iksan juga bisa. Bisa juga dari materi tadi atau juga seputar misalnya hal-hal yang relevan seputar dari job desk-nya misalnya yang sudah Pak Iksan jelaskan. Boleh gitu. tuh job desk atau pengalaman-pengalaman. Asal jangan loker ya. Gua nggak ada loker nih. Baik, silakan kalau mau ada yang ditanyakannya sambil nunggu. Ini kenapa sih? Ini koneksinya ya? Koneksi gua kayaknya tapi gua lancar Zoom-nya. Gambar gua clear nggak? Iya. Clear dari tadi sih. Ini juga. Oh. Gitu. Ini Goping bagus sih. Goping ke servernya bagus. Boleh mungkin teman-teman ada yang partisipasi. Silakan. Ini anyway dari mana nih? Peserta kebanyakan dari mana nih, Udah pernah di-assess? Ini kan tadi banyak admit aja. Jadi kalau yang dari pendaftaran tuh banyak dari kebetulan konsultan internalnya Sigmatech gitu. Oh, konsultan internal. Ada juga yang dari pihak konsultan eksternalnya Sigmatech juga gitu. Oh, keren dong, keren. Ya, berarti orang project semua dong. Macem-macem, ada yang developer. Rata-rata sih. Keren dong. Nah, yang punya ini Pak Erwin Lim ini. Tuh. Mungkin tadi katanya lu kenal Pak Erwin. Gue punya teman lama teman di kantor lama, cuman gue namanya juga Erwin Lim, cuman gue nggak tahu nih. Ada pertanyaan nih. Iya. Tuh. Gozi menanggapi Tangerang Mas ke developer. Oh iya. Developer gamer ya berarti ya. Keren dong. Berikutnya Handik Tanuwijaya. Oke. Izin bertanya untuk seorang project manager kali ya. Apakah harus mempunyai basic pengetahuan dalam bidang IT? Jika pada kasus bergelut industri IT, maaf aku dari PC belum ada mikrofon. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebenarnya izin untuk seorang project manager harus mempunyai basic IT apa enggak? Sebenarnya untuk saat ini ya, zaman industri 4.0 ini sebenarnya IT itu sudah menjadi makanan sehari-hari gitu. Cuman memang sejauh mana sih pemahaman kita sebenarnya gitu. Untuk rekan-rekan sendiri, misalnya ketika teman-teman nggak paham tentang Microsoft Project nih, untuk kita mau bikin project, terus project manajernya nggak paham tentang Microsoft Project, basic itu kan sebenarnya basic dari project manager sendiri ya. Terus rekan-rekan gimana untuk membuat suatu perencanaan project yang baik gitu. Itu harus menggunakan aplikasi-aplikasi sendiri atau nggak usah Microsoft Project deh, yang kayak banyak sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi project management gitu, mulai dari Trello yang paling murah gitu. Atau banyak lagi tuh yang monday.com ataupun yang berbayar seperti Jira. Ya sebenarnya teman-teman sebaiknya harus punya dulu sih basic IT-nya gitu. Itu karena nantinya akan membantu rekan-rekan sendiri sih gitu. Gitu jawaban pertanyaannya Pak Handik. Oke, sambil mungkin ada yang mau nanya lagi nanti boleh
pokoknya boleh via langsung juga, via mikrofon atau boleh ditulis Boleh juga. open mic. Ya sekalian kenalan lah, Heeh. tambahin relasi gitu ya. Ini nanya dari ada lagi tuh. Gozi. Heeh. Mas mau tanya, bisakah kita jadi PM? Tetapi aku ini developer, Mas. Skill-skill apa yang dibutuhkan menjadi seorang PM? Oke. Sebenarnya gini, Gozi. Kalau bicara pengalaman ya, saya itu juga pengalaman saya sebenarnya dari developer juga gitu. Kita dulu mudahnya ngoding juga gitu. Mudahnya develop aplikasi juga. Tapi ketika ngoding itu aja nggak cukup dan kita melihat ke depan tantangan dan peluang itu ada, ya kita ngambillah tentang ilmu project management yang kita pahamin gitu. Cuman balik tadi, sebagai developer tentu course apa sih istilahnya, basic dasarnya itu sendiri tentu bisa digunakan, tapi pemanfaatannya berbeda gitu. Ketika seorang menjadi project manager, itu kan lebih ke gampangnya mengatur jadwal, mengatur budget, cost, mengatur resource, itu yang skill yang harus dimiliki oleh seorang project manager gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ketiga hal tersebut itu bisa dipelajari tanpa harus kita ambil kursus, tanpa kita harus ambil ya kuliah, harus ngambil pendidikan resmi ataupun apapun itu gitu. Yang penting tiga hal tadi tuh, kita harus bisa manage orang, manage waktu, sama manage cost. Sederhananya tiga itu dulu deh, skill yang harus dibutuhin gitu. Kalau di kantor sekarang tuh, di kantor gue juga banyak tuh yang teman-teman itu asalnya dari engineer. Udah 3 tahun, 4 tahun jadi engineer, meningkat nih, ngerasa udah bisa manage orang, udah bisa manage duit atau manage uang atau budget tadi ya, manage plan, terus udah bisa manage waktu, ya udah kita promosikan dia sebagai seorang project manager. Tapi memang untuk mempromosikan project manager itu harus ada kualifikasi dulu nih yang dipenuhin, misalnya dari si orang yang ngerti nggak tentang membuat jadwal yang baik seperti apa, membuat strategi dari project implementasi yang baik itu seperti apa gitu. Itu Mas Gozi. Ini kayaknya nyambung nih. Oke. Mau dilanjut pertanyaannya atau kalau nggak di skip dulu ya pertanyaannya. Ini gue mau demo sedikit kok mengenai aplikasi yang kita gunakan ya. Oke. Mungkin bahkan nanti teman-teman di Sigmatek atau developer bisa juga nih nyontoh kita gitu. Oke. Karena dilanjut ya, dulu aja yang ngejelasin yang ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah ini atau ditulis dulu aja di chat. Nanti Ya, baru direspon setelah mudah-mudahan nggak ini penjelasan ya. Nanti. Oke, silakan lanjut ya. Oke, thank you Ko. Project-project yang lama ya, yang baru nih, yang baru masih hangat-hangat soalnya. Oke, ini deh bicara tentang CRM SAP. Nama projectnya ya, CRM SAP Rental Truck Nus. Customer kita di Traktor Nusantara. Nah, di dashboard kita ini kita punya 4 topik yang memang harus di-manage dan dikuasai oleh seorang project manager. Yang pertama berbicara tentang progres. Progres dulu. Progresnya udah sejauh mana nih? Ketika di plan itu kita punya, misalnya ada 23 task yang sudah kita rencanakan, itu kita lihat nih udah sejauh mana nih, apakah udah selesai semua apa belum, atau masih ada sisa satu. Kita tahunya dari mana sih? Ya nanti banyak toolsnya sebenarnya. Contohnya untuk di project management itu ada bicara tentang S-curve. Nah nanti ada nih S-curve-nya, plannya seperti apa gitu. Nah, kan kelihatan di sini misalnya ada gap-nya minus 4%. Berarti project-nya ada minus nih, ada gap-nya minus 4%. Nah, kemudian berbicara tentang waktu. Tentang waktu sendiri. Tentang waktu, kita punya plan berapa hari dari project ini. 270 hari aja untuk project ini.
Karena ini proyeknya udah selesai ya, berarti udah lewat nih waktunya. Kemudian dari sisi budget atau cost, ada berapa nih yang dianggarkan di proyek ini, atau yang di costing, atau yang dibudgetkan di proyek ini ya. Nanti kita harus monitor nih sebagai seorang PM, harus sesuai dengan compliance yang tadi gitu. Lihat di sini, oh cost-nya atau budget yang tersedia atau yang dianggarkan tuh sekitar 1 miliar,155. Sisa cost-nya berapa? 23 juta, ya 23 juta sisanya. Nanti teman-teman bisa nanti bisa dilihat ada breakdown-nya seperti apa. Kemudian resource-nya. Nah, di sini dilihat kita memplankan resource itu berapa, 6 orang misalnya. Nah, ternyata yang dipakai belum ada nih, atau yang dipakai udah nggak ada. Jadi resource-nya masih available nih, 6 orang. Ini karena project udah selesai ya, jadinya masih available, jadi aktualnya udah selesai. Nah, dari keempat parameter tadi, inilah yang dikontrol oleh seorang PM agar comply terhadap itu tadi ya, kriteria sukses project itu seperti apa, agar si definition of done project ini bisa disampaikan dengan baik. Nah, lihat dari 4 kriteria ini tadi, kita juga perlu maintain beberapa hal. Contoh terkait task. Kita punya monitoring task untuk yang belum selesai, atau task yang masih in progress, atau task yang sudah selesai. Itu yang harus di-mention oleh seorang project manager. Yang kedua, selain dari cost tadi, ada cost juga ya, total cost. Nanti sebenarnya sini lebih detail angkanya ya, bisa dilihat nanti. Kemudian resource, dan yang nggak kalah penting itu adalah tentang isu dan risk-nya sendiri. Ada isu nggak sih dari project ini gitu. Teman-teman kan harus pahamin, ini project ada isu nggak? Nah, gitu. Kalau memang ada isu, harus dicatat, harus di-log, agar ketahuan nih nanti yang menyebabkan masalahnya apa, kemudian solving-nya seperti apa, ataupun nanti mitigasinya seperti apa, itu harus tercatat di dokumentasi proyek kita. Dan berikutnya di risiko. Oh, risikonya harus dicatat juga. Iya, harus dicatat juga. Jangan sampai risiko ini nanti menjadi suatu isu gitu. Yang namanya risiko kan belum terjadi ya. Jadi risiko ini harus kita maintain supaya risiko ini tidak menjadi isu atau menjadi rame. Nah, bagian berikutnya ya tentu dari pembayaran sendiri ya. Seorang PM itu harusnya juga maintain juga terhadap ya BST istilahnya, berita acara serah terima, ataupun istilah-istilah lain ya, ada BAPP atau BA-BA lain gitu. Nanti banyak jenisnya lah dari pembayaran. Kemudian yang terkait compliance kita punya yang namanya dokumen compliance. Gitu. Implementasi dari si project compliance tadi, kita sudah menetapkan suatu standar nih di project kita, di company kita. Ada suatu standar. Ya, nanti ada lagi mungkin pembahasannya. Kalau di perusahaan saat ini, di tempat saya berkarya Agit itu, punya standar yang namanya 4D, atau 4D. 4D itu apa sih? Ya, sesuai compliance-nya sendiri, dari define, design, develop, deploy. Nah, standar inilah yang harus dipenuhi oleh si project manager. Sesuai dengan komitmen si project manager tadi ya. Ketika dia berkomit atau memiliki janji untuk memenuhi compliance-nya, ya harus diikutin. Nah, itu tadi misalnya kita punya beberapa deliverables dari project tersebut, mulai misalnya dari BRD, FSD, macam-macam ya jenis dokumennya, sprint sign off, segala macam, ada deploy, user manual, dan deliverables lain yang harus dipenuhin gitu. Nah, melalui aplikasi inilah yang saya lakukan setiap harinya untuk mengkontrol dan untuk memonitoring terhadap si compliance yang ada di project-project di perusahaan saya saat ini. Gitu. Itu Mas Kuku dan rekan-rekan semua sharing dari saya. Kita boleh back to question lagi atau back to discuss lagi ya. Baik. Mungkin tadi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalau ada pertanyaan mengenai tadi mengenai yang di aplikasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Iksan, yang apa tadi namanya aplikasinya? Simplify. Anyway itu
produk internal ya. Maksudnya kalau rekan-rekan nyari di market ya nggak ada. Oh, bukan kayak Atlassian gitu ya? Yang Nah itu juga Atlassian kan ya semacam Jira ya. iya. Kalau itu kan kita subscription ya. Ya, itu subscription. Siapa tuh yang nanya? Ada Faisal. pertanyaan Faisal. Kayak pernah lihat. Mas Iksan, tips and trick ketika kita desain tengah-tengah proyek berjalan dan apesnya proyek delay. Oh, dan kita nggak dapat info terkait proyek itu. Kasarnya kita diminta untuk present proyek yang isu dari manajemen. Oke, yang atas dulu ya, atau yang di bawahnya itu. Kemudian orang agit lagi. Oke. Yang atas dulu aja, Mas. Oke. Tips and trick desain di tengah-tengah proyek berjalan. Sebenarnya gimana ya? Mau dibilang itu ketiban pulung, mau dibilang itu rezeki ya unos gitu. Yang namanya perintah perusahaannya harus kita jalanin kan gitu. Dapat proyek yang bermasalah, tentu itu menjadi challenging atau tantangan sendiri gitu. Gimana sih nyelesain proyek-proyek masalah ya? Tips dari saya itu yang pertama pahamin dulu sih masalah yang terjadi itu apa gitu. Kita bisa cross check ke PM sebelumnya kalau memang si PM-nya masih available atau jangan-jangan udah resign atau pindah company, itu tinggal tanya aja. Dulu plannya seperti apa nih proyek gitu. Dan dari plan yang sudah di set atau dibikin di awal itu harus kita coba analisa lagi, coba kita nilai lagi apakah plan tersebut masih make sense dilanjutin apa enggak gitu. Misalnya untuk membuat satu aplikasi kita di awal udah disiapin nih timeline 1 bulan misalnya contoh dengan resource 3 orang. Atau di jalan proyeknya di tengah jalan proyeknya bermasalah terus PM-nya resign, cabut. Akhirnya gimana proyek kita tahu-tahu kita desain di proyek tersebut ternyata dan harus kita selesaikan. Ya memang langkah terbaik adalah coba teman-teman itu assess dulu. Atau Mas Faisal ini coba lihat plan awal dari proyek ini tuh seperti apa gitu. Nah, berbicara proyek awalnya udah ketahuan, nanti coba dilihat apakah masih mungkin dilanjutkan apa tidak. Nah, jika teman-teman PM atau dari Mas Faisal ini ngerasa udah nggak mungkin dijalanin karena delay-nya udah terlalu jauh atau kompetensi dari resource saat ini sudah tidak memungkinkan, ya kita coba bikin atau membuat suatu rencana baru lagi, make a new plan gitu. Jadi proyek yang udah ada kita rebaseline lagi dari awal. Nah, dari awal seperti apa? Tentu nggak mungkin dari awal dong gitu, dari nol lagi kita mulainya. Nah, kita lihat dari saat fase dia terputus atau selesai terakhirnya seperti apa. Nah, ketika sudah di rebaseline, sudah di make a plan lagi, tentu kita harus mengkonsultasikan lagi nih dengan dengan otoritasnya seperti apa ya. Kalau di kantor saya itu dari program manager gitu. Nanti tinggal dicek, apa nih plan baru saya. Memang proyek itu sudah bermasalah di awal, bermasalah di tengah. Yang penting target kita proyek ini harus selesai nih. Dan nggak mundur lagi gitu. Karena kan sudah kita rebaseline. Kita buat ini baru ya, plan baru, timeline baru, rencana baru, strategi baru. Dengan target go live atau target selesai yang terbaru juga gitu. Nah, balik lagi nih ke sebenarnya dari Faisal tadi, isu dari manajemen gitu. Ya sebenarnya banyak isu ya, nggak hanya dari manajemen, dari teman-teman di lapangan pun juga ada isunya. Tapi kalau targetnya isu dari manajemen, ya sebaiknya teman-teman open komunikasi yang baik dengan si manajemen kita seperti apa. Misalnya, terhadap proyek yang bermasalah saat ini. Misalnya, ini saya mau di-assign di proyek ini dengan syarat bla 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 gitu. Contohnya gitu. Dan kalau manajemen memang maunya proyek ini selesai, ya udah harusnya manajemen mensupport strategi kita dan rencana kita gitu. Gitu.
Pertanyaan berikutnya, masuk lagi tahun berapa Mas? Kayak pernah lihat. Japri aja deh itu. Gak usah Mas, Japri aja ya. bercanda Mas. Thank you Mas Isan. Yuk Mas Faisal. Terima kasih Mas Faisal juga. Putra. Dari Gozi lagi Mas Ihsan, apa sih tantangan-tantangan ketika menjadi seorang PM? Banyak pastinya. Tantangannya banyak, mulai dari internal eksternal gitu. Bicara internal, kita harus bisa beresin atau manage resource-resource kita sendiri, mulai dari tim kita. Kalau bicara aplikasi ya dari developer kita, dari engineer kita, dari QA kita, terus bisa kita manage dengan baik. Karena manage orang tuh lain sendiri tantangannya ya. Dan yang kalau dari eksternal ya banyak. Bisa dari ekspektasi dari si customer sendiri, ekspektasi dari pihak-pihak lain, atau bahkan gangguan dari pihak lain nih. Misalnya ekspektasi customer kita pengen proyek ini selesai dalam waktu 1 bulan, atau pengen harus selesai di bulan depan karena harus go live di tanggal sekian-sekian. Nah itu tantangannya tuh, nanti teman-teman bisa cari strategi gimana nyelesainnya, gimana mau, apakah mau di counter balik, ataupun ada nantinya negosiasi terhadap si customer kita. Gitu. Dari Median Syahputra berikutnya, malam Mas Iksan, saya Median di Kabupaten Tangerang, mau tanya bagaimana cara kita menyikapi sebagai seorang IT target yang telat atau lewat dari plan. Mungkin maksudnya seorang IT gitu ya? Sebagai seorang IT, ya lewat dari plan dan bagaimana cara terbaik untuk menangani hal tersebut menurut Mas Iksan sendiri. Sebenarnya relate nih sama Faisal, pertanyaan Faisal tadi. Kalau intinya kan delay ya, telat dan lewat ya, dari plan. Ketika plan kita nggak achieve nih, nggak komplit, ya itu menjadi suatu one prestasi bagi kita, tapi memang harus kita selesaikan gitu dengan cara ya itu tadi misalnya kita harus rebaseline dengan target baru, dengan jadwal baru, dengan resource yang baru misalnya. Tentu dari kita hanya hal-hal terbaik itu yang bisa kita janjikan gitu. Untuk cara terbaik, kalau pertanyaannya itu ya mengenai delay dan lewat ya, memang harus diperbaiki. Berarti ada yang salah dari eksekusi plan kita gitu. Mungkin apakah kita kekurangan orang dari proyeknya ataupun kompetensi. Biasanya sih kompetensi yang kurang gitu. Potensinya misalnya nggak meet nih, kita butuh programmer yang senior, yang jago lah gitu, yang banyak experience-nya. Tapi kita dapatnya tim project atau programmer yang masih beginner, yang baru-baru lulus. Nah, tentu di situ nggak sesuai dengan kita gitu. Gitu ya. Sebenarnya jawabannya relate tuh dengan pertanyaan Faisal tadi. Berikutnya malam Mas Iksan, saya Okra mau nanya, misalnya proyek yang kita handle lewat dari waktu yang telah ditentukan. Bagaimana cara menyikapi strategi hal tersebut sebagai seorang PM? Oke, relate juga nih. Ketika plan sudah dibuat dan sepakati, kita eksekusi dengan strategi A. Dan ternyata delay. Ya, mau nggak mau kita harus ganti strategi gitu. Coba dengan cara lain, bahkan cara yang di luar out of the box gitu ya. Mungkin teman-teman cara-cara yang nggak biasa gitu. Karena ini project udah delay nih, project udah lewat waktunya gitu. Harus dicoba dengan strategi dan cara yang lain gitu. Kalau kita masih ketika projectnya delay, strategi yang digunakan masih sama, ya itu nggak bakal selesai isu atau masalahnya. Contoh tadi misalnya ada delay di satu project, ternyata permasalahan ada di resource, ya mau nggak mau resource-nya yang kita perbaiki, apakah nanti nambah resource atau ada replacement resource, nah itu nanti yang harus disiapkan sih, itu contohnya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Terima kasih. Mungkin kalau masih ada nih, masih ada ku. Ada lagi ada, oh ya dari Gina. Temen lu ku. Bukan. Selamat malam Mas Isan, izin bertanya. Saya ITBA, Business Analyst ya. Bagaimana idealnya manage job desk kami dengan project manager? Maksudnya seperti apa idealnya? Kami BA dapat lebih membantu dalam project menurut kacamata PM. Setuju.
Tapi sebenarnya BA itu bukan sebenarnya ya. Masing-masing role dalam project itu kan punya kontribusi ya. Mulai dari bisnis analis, sistem analisnya, programmernya, database-nya, engineer-nya, QA-nya sendiri itu punya kontribusinya sendiri gitu. Kalau manage job desk dengan project manager ya tentu hal yang terbaik adalah melakukan apa yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Misalnya ketika kita diminta mendefine suatu bisnis proses atau suatu kebutuhan dari user kita gitu, dilakukanlah itu dengan baik sesuai dengan arahan dan permintaan si project manager ini. Misalnya kita mau analisis atau define business process di company A untuk membuat suatu aplikasi. Nah, lakukanlah sesuai waktu yang diberikan. Misalnya si project manager memberikan waktu 1 minggu, 5 hari kerja gitu. Ya lakukan dalam 5 hari kerja. Gimana memanage-nya? Ya teman-teman maksimalkanlah waktu yang ada. Apakah nanti misalnya, oh ternyata dalam 5 hari udah 4 hari aja belum sampai 20% gitu. Baru nyampe belum nyampe 80%, baru 20% yang selesai. Tentu hal-hal kayak gitu mesti dikomunikasikan dengan project manajernya gitu. Mudah-mudahan kalau project manajernya udah banyak experience ya, dia pasti punya buffer, dia pasti dia punya cadangan-cadangan timeline atau sisa-sisa waktu yang udah disiapkan oleh dia sendiri gitu. Kalaupun nggak ada cadangan waktu, mungkin nanti ada beberapa activity yang bisa dijalankan paralel oleh si project manager ini gitu. Itu sih kalau dari gua atau dari saya Gina. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Gina. Dan juga tadi sebelumnya ada Okra, ada Median juga, ada Gozi. Ini masih ada injury time juga nih kalau nanya masih bisa nih. Kita. Sambil ini mungkin saya juga mau nanya nih ke Pak Ihsan ya. Boleh ku. Jadi kan Pak Ihsan ini kan ada ini ya sertifikasi PMI juga ya. PSM Makassar. Enggak, namanya ini Professional Scrum Master. Oh, PSM itu nggak harus PSM Makassar loh. Itu yang kirain yang ini yang sertifikasi PMI itu ya yang tahu kan PMI itu PMP. Iya, PMP ya. namanya, Project Management Professional. Belum ada mau ngambil itu juga. Apa dirasa belum perlu nggak, maksudnya tadinya saya kira tuh yang PSM tuh bagian dari PMI juga gitu, ternyata lain. Oh, beda. Sebenarnya beda kok. PMP kan lebih ke profesi. Kalau PSM lebih ke produk sebenarnya. Oh. Ketika PSM itu kan lebih ke agile ya, agile metodologi. Kalau di project management kan ada agile metodologi tuh, nggak waterfall. Nah, kalau PMP kan kita lebih bersertifikat sebagai seorang profesional. Kita diakuin sebagai seorang PM yang sudah profesional gitu. Tapi kalau di PSM itu kita diakui sebagai seseorang yang sudah mengerti dan sudah paham tentang konsep agile itu. Berarti untuk di Agit sekarang dia full Scrum, apa ada yang waterfall juga, apa ada yang hybrid? Nah gini, kalau bicara Agit ya, mungkin teman-teman atau banyak lah yang tahu mungkin Agit itu project manajemennya bagus dari dulu ya. Tapi itu dulu waktu PMP itu masih ngumpul di sana kok. Jadi mungkin PMP di Indonesia ya, oleh pakar-pakar itu dari Agit dulu. Balik lagi nih, karena kebutuhan zaman udah berubah, sekarang lagi trennya tentang agile, ya sudah, company arahannya tentang agile metodologi gitu kok. Jadi, kalau ditanya mau ngambil ya mau lah, ntar aja tunggu di band kantor gitu. Jadi yang gue tangkap sekarang di Agit itu Scrum semua ya? Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Soalnya kan ada misalnya ada beberapa perusahaan, apalagi perusahaan yang udah lama gitu ya. Ada emang dari dulu udah waterfall aja, ketika ke Scrum itu rada sulit antara gengsi atau dari intinya nggak mau gitu, dari manajemennya kah atau dari apa. Di Agit nggak ada kayak gitu ya?
Sebenarnya kalau bicara perusahaan ya tergantung kebutuhan perusahaanku ya. Balik lagi tadi nih, kita istilahnya kan disekolahin tuh ya. Disekolahin gitu kan karena kebutuhan perusahaan nih. Mungkin perusahaan tuh butuh, oh di Agit saat ini PMP udah banyak nih. Ngapain kok PMP terus yang kita tambah? Ya udah kita coba cari sertifikasi lain, contohnya PSM tadi. Atau mau coba ke sertifikasi yang lain, misalnya ada PRINCE atau sertifikasi lain, CAPM atau apapun lah itu gitu. Gitu kok. Sebenarnya balik kebutuhan. Karena kalau kalau balik ke kita sih, kalau gue sih kalau dibayarin ayo gitu. Tapi kalau mau bayar sendiri ya ntar dulu deh gitu, masih banyak kebutuhan rumah tangga gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin yang terakhir ya. Nanti mungkin kalau di luar ini ada pertanyaan, mungkin nanti Boleh. Pak Isan bisa di-reach, mungkin nanti bisa di-share kontak Oke, yang oke. tadi di presentasi ada Iya, iya, kontak. iya. Oke, sekarang pertanyaan Mas terakhir dari Eko Pak. Wiatnanto, malam Mas Iksan, numpang nanya, boleh Mas. Bagaimana manage project dengan tim kecil? Oke, kebetulan saya di luar pemerintahan dan melihat dari tim yang sedikit 7 orang, sedangkan proyek yang harus digarap kadang bersamaan. Skema apa yang terbaik? Mohon masukannya. Oke, makasih Mas Eko. Balik lagi ya, manage project dengan tim kecil sebenarnya tergantung ya. Kalau proyeknya kecil, ya kenapa harus timnya besar gitu. Tapi kalau proyeknya besar, ternyata timnya kecil, nah itu berarti ada yang salah tuh. Itu yang harus kita perbaiki seharusnya. Ketika kita ada suatu proyek yang besar, tapi kita kekurangan resource, itu sebenarnya ya mungkin dari Pak Eko dan rekan itu harus bisa lebih uh, lebih lebih mungkin lebih berani lebih lagi tentang kebutuhan kita gitu. Karena uh, itu tadi ya, sukses dari si project ini bukan hanya sukses si tim project aja gitu, tapi sukses project ini kan sukses bersama, sukses si customer, sukses si project owner, tentu harus disupport dengan baik gitu. Ketika ketika kita kekurangan orang gitu, kita cuma dapat 7 sementara projectnya besar, ya kita harus pick up lagi, minta tambah orang, bagaimanapun caranya gitu. Apakah dengan mungkin teman-teman kalau di pemerintahan nggak mungkin ya, masa kita nambah orang gitu. Mungkin apakah nanti dengan pakai kontrak, freelance atau mensubkonkan pekerjaan itu juga bisa gitu. Banyak caranya nantinya. Gitu. Tapi memang yang harus diingat bahwa tujuan dari proyeknya apa sih? Gitu. Kesuksesan dari si proyek tersebut gitu. Kesuksesan dari si proyek itu bukan hanya milik tim proyek, tapi milik seluruh orang yang terlibat gitu. Mulai dari itu tadi ya, business owner, project owner. Kalau di pemerintahan ya mungkin bicara tentang seluruh orang Indonesianya gitu. Pemerintahan tentang yang diperintahnya itu tadi, seluruh orang Indonesia harusnya suksesannya. Nah, mengenai proyek yang digarap kadang bersamaan itu juga tricky sebenarnya. Kita nggak bisa menghindari Pak ya. Contoh saya begitu, satu waktu kita punya banyak proyek. Sehari kerjanya meeting mulu. Pagi meeting proyek A, siang meeting proyek B, sore meeting proyek C, sore meeting proyek D. Nah, tapi memang harus dijalanin dan harus diselesaikan. Nah, mungkin dari saya itu cuma bisa memberikan saran untuk proyek-proyek yang banyak redundant gitu ya, banyak barengannya gitu. Mungkin sarannya ketika setiap proyek itu berjalan, harus didokumentasikan dengan baik gitu. Apapun update-nya di hari itu. Misalnya kalau saya melakukannya nih, pagi A ketika kita datang proyek A tersebut, catat semua poin dari proyek tersebut. Ketika poinnya udah dapat, kita harus catat next action atau next plan itu seperti apa. Agar ketika kita meeting lagi tentang proyek A ini, kita punya nih historinya, pembahasan terakhir itu udah sampai mana gitu. Kayak gitu. Karena nggak mungkin juga ketika kita udah overload proyeknya nggak mungkin kita tolak kan gitu. Kalaupun kita tolak nanti kita bisa rugi atau lain halnya, lebih baik kita nyari cara-cara lain gitu.
kalau tidak memaksimalkan dengan kita atau memaksimalkan resource yang ada gitu. Gitu sih Pak dari saya. Baik, Oke, terima kasih untuk Pak Eko ya atas pertanyaannya dan juga Pak Iksan untuk jawabannya. Ya. Jadi sekian webinar Day volume pertama Wah. ini, Project Management Compliance. Terima kasih banyak loh yang udah partisipasi Oke, dan yang udah nanya sama-sama. juga. Terima kasih banyak juga buat Pak Iksan. Ya. Nanti saya beri informasi juga. Jadi rencananya Sigmatek ini akan tetap mengadakan webinar day tiap bulannya untuk sementara ini tiap 2 akhir bulan ya. Jadi tiap minggu di 2 akhir bulan. Tiap 2 minggu akhir di setiap bulan. Jadi untuk selanjutnya volume 2 ini rencananya akan diadakan Sabtu depan jam 2 ya. Jam 2 siang gitu. Oke, thank you Ko. Untuk sebelumnya mungkin ini kita bisa kalau boleh Foto ya? foto seperti halnya webinar-webinar pada umumnya ya. Biar mungkin Tapi nggak open cam tuh. kalau yang mau bisa di Iya, open kalau yang cam mau dulu. ya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini kebebasan. Ada yang mau nggak? Udah foto aja Ko. Ya udah kita foto aja yang ada ya. Ya. Kalau yang mau masih ditunggu nih. Oke, kita foto aja di. Ada tuh satu tuh. Ada lah. Nah, ada lagi tuh. Itu masih ketutup tuh kameranya. Nah. Dah, ada lagi nggak nih? Masih ditunggu nih. Udah ya, segini aja dulu ya. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Ada lagi tuh muncul. Satu gitu. Menuju Jerman mau nonton Euro itu kayaknya. Kalah kemarin Ku. Udah ya, saya foto ya. Iya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak semuanya. Oke. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan teknis juga mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam sehat. Ya, sampai ketemu lagi di. Tetap prokes ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Halo Mas Isan. Mas, saya Faisal Mas. Ya, Mas Faisal. Nggak apa-apa, iseng aja nanya. Dulu masuk Agit tahun berapa Mas? Pernah lihat dah. Dulu saya juga dari sana sih. Oh, tahun berapa? Saya 2019 sih keluar resign. Oh, masih sih? Di mana ini? Di bagian apa dulu Mas? Saya dulu